Jikalau sebuah wajah bisa meluncurkan 1000 kapal, lalu kemanakah tempat aku tuju? Tidak ada satu rumah pun selain rumah-Mu ya Tuhan. Dan ketika cintaku untuk hidup mengering, Kau datang dan menuangkan membasahi diri-Mu sendiri untukku. Ini adalah penggalan lirik lagu yang dinyanyikan oleh Romo Heri Priyono ketika merayakan misa perdana di rumahnya. Judul lagunya If. Itu yang hit pada tahun 75 ke atas. Aku haus, sudah selesai sunyi senyap. Di tempat ini ada 3 Yesuit, ada 3 ibu. Pertama Ibu Marno, ibunya Romo Frater Edi Nugroho Bagio. Lalu ada ibunya Romo Ardi, Bu Parlan, dan sebentar lagi di makam ini ada ibu lain, yaitu Ibu Ratno, atau yang biasa saya sebut Ibu Kristina Suratina. Mengapa ini saya sebut? Karena 3 Yesuit ini mempunyai pola mati yang sama. Frater Edi Nugroho Bagio dipanggil 39 tahun yang lalu di tengah-tengah basket. Tiba-tiba dia, aku pusing, mumet. Lalu dia tidur di pojok lapangan basket, kami tetap basket. Lalu setelah selesai, yuk saya antar ke valet, kamar sakit, dekat Kapel Maria yang sekarang saya tempati itu. Itu jam 10 pagi, kita antar ke tempat itu. Lalu ketika jam 12 kurang seperempat kita kumpul, dia nggak muncul. Lalu kita cek, dia sudah meninggal. Lalu yang kedua, Romo Ardi sedang jogging di sekitar ini. Lalu istirahat persis di tempat bangku dekat pohon cemara itu menatap Bunda Maria. Dan saya lewat sore hari itu, kok ada orang duduk begini sambil memandang ke sana, tapi tertunduk. Itu sudah meninggal. Sunyi senyap yang saya terima ini 2 hari yang lalu. Lalu langsung terbayang pada saya bahwa siapakah ibu. Pertama ibu itu adalah ya Ibu Ratno, tapi ibu kedua adalah keluarga, dan ibu ketiga adalah siapa? Serikat Yesus dan gereja. Sunyi senyap sang badai. Sampai detik ini dan entah sampai kapan, hanya Tuhan yang tahu. Sunyi senyap diiringi derai air mata, bahkan air mata sampai mengering. Kepedihan batin, kepedihan hati, rasa, kegalauan, dan tetap terbang membubung tinggi, meliuk-liuk di antara dirgantara yang penuh kabut, badai, topan air hujan, angin kencang. Itulah berita kesunyi senyapan 2 hari yang lalu. Bagaikan petir halilintar di siang hari, tsunami yang datang tiba-tiba, merobek-robek dan mencabik-cabik hati, rasa, tubuh, akal budi, dan tentu saja iman kita. Duh Gusti, menapa engkang dipun kersakaken? Itu pertanyaan sunyi senyap, dan itu tentu saja sangat dirasakan oleh Bapak Ibu Ratno, keluarga Mbak Tuti dan Mas Kun, Mbak Esti, Mas Pram, Dono, dan Diita. Dan itulah yang terus-menerus membuat kita itu galau, pedih. Sampai kapan? Apakah cukup hiburan rohani itu?
Tampaknya Tuhan mempunyai toleransi tinggi. Silahkan berenang-renang di dalam kegalauan, dalam rintihan itu. Karena aku tetap menyertaimu. Romo Heri masuk dalam sunyi senyap abadi. Bagaimana mungkin baru saja selesai renang, tanpa klonwun, tanpa permisi, dipanggil Tuhan. Itulah sudah selesai sunyi senyap. Sunyi senyap ternyata ini adalah hidup dia sebagai ilmuwan. Saya menyebutnya dia adalah sang martir dalam kesunyi senyapan. Dia memilih memeluk dan mencintai jalan sunyi senyap ini selama hidupnya sebagai Yesuit dalam 3 dekade ini. Apa jalan sunyi senyap itu? Dia banyak membaca buku, melototi kata per kata, baris per baris, alinea per alinea, diulang halaman per halaman, dan akhirnya dari buku satu ke buku yang lain tanpa kenal lelah. Dia mengagumi Teliat, dia mengagumi Zoetmulder. Dan ketika ke Sri Lanka tahun 2010 saya undang ke sana, dia mengagumi Vito Perniola. Ini adalah ahli bahasa Pali dan ini orang sangat-sangat mencintai buku dan Tuhan itu. 3 sosok yang tangguh ini menelan kesenyapan melalui buku-buku yang dibaca dan dicerna, dicecap-cecap, kemudian dituangkan dalam entah itu buku atau mengajar. Romo Heri mengajar banyak subjek di STF, menemani mahasiswanya, koleganya menulis skripsi, tesis, bahkan disertasi, menguji, ceramah sana sini, menulis buku dan lain-lain. Semua dilakukan dalam askesis, penyangkalan diri, ketekunan, jauh dari sorot lampu kamera TV. Saya belum pernah melihat dia muncul di televisi. Mungkin saya keliru. Karena apa? Karena dia ingin masuk dalam kesunyi senyapan. Dan di era pandemi, teman yang setia dia adalah Lag, Google Meet, dan Zoom. Itulah sarana dia berjumpa dengan kolega, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mengapa sang martir sunyi senyap ini bisa bertahan di situ? Pada tahun 1978 ada Pasio di seminari dan dia berperan sebagai Yesus dan sangat mendalami, dan kami para seminaris yang menonton itu tertegun betapa kedalaman penghayatannya luar biasa. Banyak yang menangis waktu itu. Romo Heri menghayati dan memasuki tugas pertusan kesunyi senyapan, mengalami, mencecap kehadiran Allah dalam dunia nyata sekarang ini dan di sini. Ia memasuki tegangan kutub antara Allah, Yesus Kristus, dan dunia sekaligus, dan dia sendiri. Ignatius menempatkan Yesus, rajanya, sebagai gambaran yang hidup dalam tegangan itu. Pokok titik tolak Yesus adalah sekaligus ilahi, sekaligus insani manusiawi. Semakin manusiawi, semakin ilahi, dan semakin ilahi, semakin manusiawi. Peristiwa penjelimaan, kelahiran, hidup, karya, wafat, dan kebangkitannya. Itulah jalan ilahi dan jalan kemanusiaan Yesus. Romo Heri mengajarkan Yesus sebagai Tuhan yang sangat dicintai dan mencintai serikat sepenuhnya. Berkali-kali dia termangu, ditabiskan atau tidak. Tetapi aku sudah terlanjur mencintai serikat dan mencintai Yesus. Dan Yesus yang seperti ini, dia sering mengatakan di mana-mana, tangannya terentang antara langit dan bumi sebelum disalibkan, perjamuan. Itu referen berkali-kali diucapkan dia. Ini berarti bahwa dia sangat mencintai salib itu. Cintanya kepada Bapaknya dunia sampai sehabis-habisnya dengan memberikan nyawanya. Salib itulah pilihan dia demi karya yang dia hayati. Dan ada satu hal yang sering juga dikatakan dalam bahasa Latin.
Contemplatio ad amorem. Kontemplasi ke arah cinta. Ada seorang yang menerjemahkan kontemplasi untuk maju menghayati kasih dan pelayanan. Karena apa? Karena sudah mendapatkan cinta selama retret itu. Dan sekarang waktunya yang didapat itu dihayati. Cinta. Apa arti cinta? Cinta itu iman berpusat pada Yesus, yaitu memahami, mencintai lebih dekat, dan mengikuti lebih dekat pula. Pusatnya pada Kristus. Inilah ad amorem dia. Dia bawa dalam hidup sehari-hari, supaya cintanya itu tidak pernah pudar. Meskipun kadang-kadang dia merasa harus bagaimana? Galau, ragu-ragu. Seperti Yesus kadang-kadang juga ragu-ragu. Kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi kembali lagi pada Allah Bapanya. Sering dia mengatakan, apa seorang Yesuit yang bisa berkontemplasio ad amorem itu? Dia menggambarkan dengan grafik. Di awal, manusia akal budi itu menguasai Allah 100%. Tapi di akhir, sebaliknya. Tuhan yang 100%, aku yang 0%. Itulah mistik Santo Ignatius dalam Contemplatio ad amorem. Contemplatio ad amorem itu yang diarah kesatuan dengan Yesus. Kesatuan penuh berpikir seirama dengan yang diberikan Yesus. Yang kukendaki ialah mengenal, yaitu mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku ikut beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itulah pilihan martir sunyi senyap. Dan kesunyi senyapan ini ternyata beraroma, berbau, ada smell. Orang di sekitarnya membaui itu. Medan perang dia memang jauh dari hiruk pikuk genderang peperangan tanpa amunisi, tanpa granat, tanpa bom. Karena peperangan dia adalah di dalam olah akal budi, olah batin, olah hati, olah tutur kata. Dan aroma ini tidak bisa dikurung, tidak bisa dipenjara, diam. Tetapi keluar bagian anak panah melesat kemana-mana. Ini syair yang dia sukai dari Khalil Gibran. Pertama adalah aroma perpustakaan, aroma buku. Kalau kita bicara dalam 30 detik langsung membaui. Orang ini baunya adalah bau perpustakaan. Yang kedua adalah bau dunia, aroma dunia. Dia terjun di lapangan, riset kemana-mana. Dan bahkan dia setiap hari bersentuhan lewat metro mininya itu, mengantar dari Canisius ke Rawasari dan dari Rawasari ke Canisius. Kadang-kadang kalau saya punya janjian malam itu harus menunggu dia turun di gondang dia itu. Ini dengan Romo Is itu yang nunggu, kita nunggu Heri. Dan yang terakhir adalah dia tuh punya aroma ilahi. Apa buktinya? Romo Kardinal menceritakan bahwa Romo Heri itu sumbangannya di gereja sangat besar, luar biasa. Sekitar tahun 2004, 2005, 2006, ketika kemudian ada istilah habitus baru, dan itu menjadi visi cara dihayati oleh KWI dan oleh gereja kita. Sampai sekarang kita mengenal habitus baru. Bahkan orang desa pun tahu habitus baru. Saya kaget itu. Gara-gara sosok ini. Dan terakhir, sunyi senyap tak lenyap. Lagu syair itu ada akhir. Tetapi dentingan nada tidak pernah berhenti, abadi. Heri, engkau terbujur kaku, diam dalam sunyi senyap abadi.
Tetapi persis jiwa dan cintamu yang besar itu bermelodi terus, tak pernah tidur, maka tidak lenyap meskipun sunyi senyap. Sunyi senyap tak lenyap, bergema terus menerobos desah rintik kalbu, dan berdaya ubah menjadi salib puncak kemuliaan. Tiga ibu berada di bawah salib, dan salib menurut Santo Yohanes itu puncak kemuliaan, puncak peninggian. Maka Bu Ratno itu cerita pada saya tahun 86 ketika saya mengunjungi. Wah, Heri itu anak saya yang paling menyusahkan. Sejak bayi, Romo. Dia itu melek. Kalau bayi lain kan langsung tidur. Itu begadang sampai sekarang. Jadi dia sudah digendong oleh Ibu Ratno sejak di kandungan, dan Pak Ratno kemudian ketika dia lahir dia ikut menggendong. Nah, di awal persis seperti Bunda Maria itu. Dia menggendong dalam rahim, dia menggendong terus, dan ketika ada di Bukit Salib Golgota itu terbalik. Bunda Maria bertutur, di awal aku menggendongmu, tapi di akhir engkau yang menggendongku. Maka untuk para ibu dalam arti keluarga, Mbak Esti, Mbak Tuti, Mas Dono sekeluarga, Bapak Ibu sudah tidak bisa menangkap dengan baik. Dulu kita menggendong dia, memperhatikan dia, menjaga dia. Tetapi detik ini, dalam kesunyi senyapan, dialah yang menggendong kita. Karena salib puncak kesunyi senyapan dirubah menjadi daya ubah, yaitu dia menemani kita, selalu mengawas-awasi kita. Kemarin Mbak Retno mengatakan kangen. Kangen adalah jembatan antara engkau dan kami. Kangen adalah cinta yang menjadi penghubung. Tak peduli kangen itu berupa melankolis, romantik, kangen pergumulan, kangen kekosongan, kepedihan. Tetapi cinta merangkum semuanya. Tuhan, ambillah, terimalah. Selamat berziarah dalam kesunyian abadi saudaraku, dari sobat seiring dalam sering kesunyian.